Udah mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Belum makan? Belum makan ya? Baik. Kita mau makan ya. Baik. Siap-siap ya. Kalau saya tanya, apa kabar? Boleh. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, siap ya. Apa kabar? Luar biasa. Luar. Biasa di luar. Oke, siap ya. Oke, kita latihan dulu. Siap. Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar. Ya, siap. Fokus. Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar. Kita buat kericuhan pada pagi hari ini. Sama nanti tolong masuk ke Ini bolong ya. Baik, alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini meskipun tidak lanjut sampai malam ya, harapannya sih bisa menginap. Ada kosong Mas Baru ya. Alhamdulillah. Baik, kosong. Jadi pada pagi dan siang hari ini kami orang-orang baru ya, baru menjadi Belum. Saya kasih tugas maksudnya. belum. Jadi kami melaksanakan paparan yang dibuat secara 99% ya Pak Bulan. 1% motivasi dari Mbak Novi dan saya mau. Baik berapa? Belum, Sama aja. belum. Maaf ya Mbak, maaf ya Mbak. Jadi jujur itu sangat penting. Di awal saya sudah jujur. Untuk selanjutnya dari slide yang kami sediakan ada sekitar di awal itu seperti yang Mbak Bulan sampaikan ada 90 slide, tapi kita sederhanakan kesepakatan meeting dan sebagainya dipotong sampai dengan 50 sampai dengan 32 sampai lagi saya nego akhirnya sampai dengan 12 itu ditambah pembuka dan penutup luar biasa. Masih kosong kan? Memang masih kosong ya. Untuk lebih mengefektifkan acara pada pagi dan siang hari ini, maka kesepakatan mendadak dan ini memang kami tidak WA-WA-an ya. Saya baru kesepakatan. Anda udah punya grup ini? Enggak. Jadi nanti dari 12 set ini akan kita bagi Wah. 4. Oh. Kami tidak WA-WA-an. Jadi kami tidak WA-WA-an, jadi kami langsung kesepakatan di sini akan dibagi 4. 12 itu dibagi 4 jadi 3. Untuk kesempatan pertama karena saya belum selesai. Jadi karena kesempatan pertama ini luar biasa saya sebagai pembukaan. Nanti untuk kesempatan pertama saya berikan kepada yang paling istimewa, beliau menguasai 99% ini kepada Mbak Bulan. Kami silakan dan Anda diberikan waktu untuk memaparkan 3 slide. Mulai dari sekarang. Gak harus berdiri sih, kayang juga gak apa-apa. Biar fokus mantap. Ya silakan Bulan. Jadi saya memaparkan slide 1 sampai 3. Ya. Ini semester dulu. Satu. Penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai perwujudan perilaku ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar berakhlak menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi atau instansi. Hal tersebut sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku undang-undang nomor 5 tahun 2014
tentang aparatur sipil negara, maka diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN, core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan employer branding ASN bangga melayani bangsa, diluncurkan pada tanggal 27 Juli 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Panduan perilaku kode etik dari masing-masing core value: berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Penanganan disiplin ASN terkait pakaian dinas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara, Bab 3, pakaian dinas PPPK pasal 12 terdiri dari setiap Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki, hari Rabu PDH kemeja putih, celana atau rok span ploi belakang warna hitam, bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna pink salem. Hari Kamis menggunakan PDH batik khas daerah, hari Jumat menggunakan PDH batik khas daerah atau pakaian olahraga. Jadi sudah 3 slide. Kemudian apa ya? Silakan. Mbak Novi. Mbak Novi dulu, baik. Nanti ya, Mas. Silakan Mbak Novi. Kami Ada silakan. Semua terus. Supporter, Mas. Siap? Siap? 1, 2, 3. Menegakkan disiplin ASN P3K ya, pakaian Oh, dinasnya. kenalkan dulu apa ya? Oh iya, iya. Kenalan dulu. Lanjut, Pak. Lanjut lah ya. Iya. Ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Itu kalau misalkan menggunakan kelengkapan pakaian dinas, papan nama, ada pengenal. Iya. Buat sendiri apa dibuatkan? Saya dibuatkan. Apa aja yang dibuatkan, Mbak? Semuanya sih. Apa nama? Kebetulan saya dapat subsidi nih. Papan nama. Nah, aku malah promosi. Terus pakai untuk ketentuan lainnya pasal 21 ayat 5 terdiri dari pakaian olahraga. Nah, pakaian olahraga itu harus memakai baju berkerah bawahan training. Sepatunya
Mas Alif kok namanya besar banget. Pasti beneran bela aja. Tidak sesuai dengan Itu aturan sepertinya itu. belum sesuai ya. Ya. Terus rambut dipotong pendek. Seperti Mario. Ada pertanyaan aneh ini. Coba Bener loh. Ini paling penting ini. Jenggot kan bisa, Pak. Warnanya tidak boleh dicat ya. Oh. Rambut. Oh, iya. Mas Maria itu tolong ya Mas Yang putih-putih. Dokter bisa. Ini juga masalah lagi. Ini yang paling penting, yang paling penting Itu nih. seperti Pak Nas. Yang paling penting katanya ini. ASN yang tidak mematuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif. Berupa teguran lisan. Berarti kalau di sini siapa? Saya jujur ini. Iya. Enggak, maksudnya yang berhak memberikan teguran itu. Ya, namanya Mas Oh, iya, terus Kakak. lanjut bahasa. Terus ini Mas, bisa sebanyak 3 kali oleh atasan langsung. Benar, ini ya. Dan teguran tertulis paling banyak 2 kali. Oke? Sudah? Sudah. Paham sampai sini? Next. Nah, ini pakaian adat pegawai digunakan setiap hari apa? Kelengkapan atributnya berupa ini nanti bisa dibaca ya. Iya, bisa. Saya sudah saya Next. Oh iya, ini hak alas kaki selop kulit warna hitam dengan ketinggian 5 cm. Itu harus pakai hak ya. Yang belum siapa? Mas Mario. Wedges. Mas Mario. Pakaian untuk isi bel 5 cm. Itu ya, 5 cm. Terus Soalnya langsung hak 5 cm ya. Tambah tinggi dong. Yo, ini. terus terusnya turun belok. Satu lagi, satu satu lagi. lagi. Itu Iya. Satu lagi, satu lagi. Sudah dibaca ya? Sudah. Ya. Belum. Karena mau pulang. Belum. Iya. Satu lagi. Si Jumaning. Maning. Iya, di mana Ayo nih? tambah pintar. Ini siapa? Ini lagi pulang nih. Kilofi. Aduh, operasi Baik. di mana? Nah, Sakan mau. ini yang ketentuan Korpri sebagai SE Korpri kemarin sudah di-share di grup ya. Jadi Ya. sudah paham semua ya. Dibaca. Nah, ketentuannya kalau kerudu warna hitam digunakan untuk upacara Korpri, rapat Korpri yang berkaitan dengan Korpri. Terus untuk yang biru tua ya, itu untuk upacara tanggal 17 Agustus, upacara Hari Nasional. Dan setiap tanggal Dan setiap tanggal. oh ya, dan setiap tanggal 17. Ada pertanyaan. Berarti celananya biru dongker itu. Iya. Jadi Mas Kato yang belum punya boleh dicari dulu. Oh iya, boleh. Oh. Dulu tua ya di situ buat Biru dokter tua ya. ya. Biru itu ya bukan Biru dongker tua. ya? Dokter. Kita lihat. Tua. Dulu tua. Dokter tua Pak. Itu nggak tahu. Bukan itu. Nah, dokter. ini sesuai dengan edaran nomor 000.8.3/14 Bupati garing 2024 tentang penggunaan pakaian seragam Korpri bagi ASN ya. Ya. Sudah ya? Wah, itu masih kurang. Itu tanggal berapa surat edaran keluar? Saya ada. Saya itu tanggalnya 31 Mei. Di sini 21 Mei. Iya. 2024. Iya. Nah, begitu ya? Sudah ya? Iya. Terima kasih. Oh, belum tanya. Kita menerima pertanyaan. Pak Nas mau tanya itu, Pak Nas mau tanya. Oke. Sekarang yang terakhir. Pak Is. Nah, itu saya dulu, baik. Ini Pak Nas disimpan dulu pertanyaannya. Next. Sudah cukup? Nah, Oke. penting ini. Ini untuk slide selanjutnya kita akan menerangkan tentang penegakan disiplin ASN P3K. Berarti Yaitu- SN yang lainnya ya? Yes, Masuk ya. terkait dengan jam kerja karena disiplin ASN. Berdasarkan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan pelaksanaan 5 hari kerja. Saya ulangi, 5 hari kerja ya.
5 hari kerja. 5 hari kerja bagi aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kita buatkan kolom. Canggih kan? Ya, split ada kolom hari kerja dan kolom jam kerja. Oke, yang pertama untuk Senin sampai dengan Kamis itu jam 7.30 sampai dengan 16. Itu pun kalau dengan catatan kalau mengantar tidak terlambat, kalau tidak ada halangan lain boleh. Yang penting Anda harus lapor di grup. Ya, jangan sampai keluar grup, itu sangat bahaya. Oke, lanjut waktu istirahatnya yaitu pukul 12 sampai dengan 13. Ada yang berminat? Baik, lanjut. Lanjut untuk hari Jumat. Ini spesial hari Jumat, kita adakan diskon ya. Jadi dari 7.30 sampai pukul 16 tetap. Tidak ada perubahan. Cuma yang kita diskon adalah istirahatnya. yang kita diskon hanya waktu istirahat. Yang tadinya 12 sampai dengan 13, sekarang 12 sampai dengan 12.30. Wow. Dan itu pun jarang terjadi. Pasti akan locok dan locok lagi. Lanjut, slide berikutnya. Ini tentang sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Ini juga sama berdasarkan peraturan Bupati nomor 38 tahun 2020 tentang ya. Lanjut aja. Oke, tentang pedoman teknis disiplin pegawai negeri sipil BAP. Karena belum ada aturan Yang mengatur khusus P3K. untuk P3K. Oke. Ya, mesti dilarikan di situ lah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini juga informasi untuk rekan-rekan yang ASN terutama untuk PNS. Di pasal 15 tertulis ataupun tercantum PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja yang saya maksudkan itu tadi, jangan sampai keluar grup, jangan sampai tidak melaporkan di grup sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Pasal 13-nya kebetulan nggak ada di sini, jadi di atas ayat 2 dan tidak meminta izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 seperti atasnya. Ayat 1 dinyatakan melanggar ketentuan disiplin. Ulangi Mas. Baik. PNS yang tidak PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 di atas dan tidak meminta izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 di atas juga dinyatakan melanggar ketentuan disiplin. Oke? Ya. Lanjut. Dan ini atas konsekuensi yang tadi sudah saya bacakan 2 kali itu, maka ada sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Pasal 16-nya berbunyi ayat 1, perhitungan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 jam 30 menit sama dengan 1 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Jadi sekali lagi akumulasinya itu dikonversi 7 jam 30 menit atau sama dengan 1 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Untuk ayat 2, perhitungan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara kumulatif sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Ini berarti kumulatif 1 tahun. Oke, hitung 1 tahun kumulatif. Kalau sudah mencapai kuotanya 730 berarti ya betul dianggap tidak masuk kerja atau bekerja tanpa keterangan yang sah. Oke, selesai? Hah? Slide itu sudah 3. Ini boleh 3. Iya. Sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang pasal 17, PNS yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Ayat 2, PNS yang melakukan pelanggaran, silakan disalam dulu.
Ayat 2, PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan pembinaan oleh atasan langsungnya. Pembinaan ya. Pembinasaan. Pembinaan ya. Pembinaan. Pembinaan. Ya. Pembinaan. Ayat 3. Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin ringan diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi A. Tidak masuk kerja selama 5 hari kerja, diberikan sanksi berupa teguran lisan. Oke. B. Tidak masuk kerja selama 6 hari kerja sampai dengan 10 hari kerja, diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Oke. C. Tidak masuk kerja selama 11 hari sampai dengan 15 hari kerja, diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Itu jawaban yang benar yang mana Mas? A, B, atau C? Saya tidak puas. Tetap di C. Kalau saya di C. Oke. Demikian 3 slide dari kami. Mohon maaf kalau tidak ada isinya. Jadi kita lanjut untuk slide terakhir. Isinya ada kok. Slide. Makanya orang langsung ngerti sebenarnya. Ini apa saya belum Mbak Yakin? Oh, sudah. Apa fisika? Oh iya, boleh gitu. Alhamdulillah ke sini. Kalau pakai Mas, kacamata Mas. saya. Iya, pakai kacamata. Aku belum pas Mbak. Belum Belum. Kalau ini harus memperkenalkan diri dulu. Ya? Memperkenalkan diri dulu. Iya, saya dari bagian besar menyusup. Penyusup akhir. Meneruskan yang tadi Mas ngomong masih disanksi terhadap pelanggaran disiplin yang jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin sedang diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi yang A. Tidak masuk kerja selama 16 sampai 20 hari kerja, diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Ini untuk PNS ya Pak berarti ya? Yang Yang B, tidak masuk kerja selama 21 sampai 25 hari kerja, diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Yang C, tidak masuk kerja selama 26 sampai 30 hari kerja, diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang pasal 5, jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin berat diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi yang pertama, tidak masuk kerja selama 31 sampai 35 hari kerja selama 1 tahun, diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang B, tidak masuk kerja selama 36 sampai 40 hari kerja selama 1 tahun, diberikan sanksi berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang C, tidak masuk kerja selama 41 sampai dengan 45 hari kerja selama 1 tahun, diberikan sanksi berupa pembebasan dari jabatan. Pasal 18. Itu tidak satu, terima kasih banyak. Yang ayat pertama, mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS. Yang kedua, sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian SKP yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja, dan pembinaan karir PNS yang bersangkutan. Yang ketiga, selain sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, dapat dikenakan sanksi berupa publikasi terbatas, wajib lapor, dan bagi PNS berdasarkan indikator penilaian. Yang ayat 4, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin ringan menjadi kewenangan atasan langsung atau kepala pada perangkat daerah.
Sedangkan pendakwaan hukuman disiplin sedang dan berat menjadi kewenangan bupati. Yang ayat 5, setiap pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaporkan kepada bupati, sekyu, kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Terima kasih. Mau maaf. Ya, sekarang tutup. Terima kasih untuk seneknya dan terima kasih untuk paparan dari rekan-rekan yang luar biasa menggemparkan pada pagi dan siang hari ini. Sebuah konsep yang tidak berkonsep tapi kami tetap survive. Terima kasih. Dari tadi ya, dari 14 slide yang kita bawakan itu, sekiranya ada pertanyaan. 3, 2, 1, oke, tidak ada, baik. Panas, oh, baik. Orang dalam dulu. Termin 1 dibuka, 1 saja. Tadi saya mau menggaris bawahi yang apa itu kegunaan apa ya? Ya, Dua atas kata. Iya. betul. Untuk pengertian kita. Baik. Baik. Materi selanjutnya tentang keberanian kami akan dibawakan oleh Bapak Mas. Hah? Tadi yang kegunaan apa ya? Bawah. Kawannya. Itu Jadi poin tetap A. bawahnya lagi. Itu poin A. Iya. Meskipun Iya. itu kegunaan bukan berarti hanya kata sama hanya menegur secara lisan, tetapi itu harus ada SK-nya. Bahwa memberikan kegunaan kepada kita. Nah, tentunya didahului dengan pemeriksaan. Maksud pemeriksaan itu pertama untuk mengetahui apakah si A itu benar-benar melakukan tindakan yang dibutuhkan atau mungkin kalau tersangka mungkin dibutuhkan atau gimana. Kemudian yang kedua untuk mengetahui alasan apa si A itu melakukan pelanggaran. Baik. Hanya mungkin kadang-kadang kasus itu juga bisa bukan tidak ya, bisa Bisa, tetapi yang ada harus buktinya. bahwa melakukan kecurangan kepada si A. Nah ini tambahan Mungkin hanya itu saja. ya, terkait dengan tadi kan konsepnya sebelum memberikan keterangan itu melalui proses penyelidikan, pemeriksaan atau penyelidikan. Karena belum tentu apa yang dikabarkan atau dituduhkan itu benar-benar. Nah, Kira-kira yang berwenang itu siapa ya Pak? Ya nanti ada di sama itu. Kemudian yang kedua, mungkin orang melakukan pelanggaran itu kan ada penyebabnya. Jadi barangkali ada hal-hal faktor-faktor yang bisa meringankan. Begitu Pak Gatot ya, penjelasannya? yuk, dinikmatin dulu suasananya. Nanti saya akan nanti juga. Masukan yang buat apel kita ini belum. Oke. Ya apa? Pokoknya. Kayaknya sengaja digelapkan ini materinya. Dari 50 jadi berapa tadi? 30. Dari 90 kita 90, naik 60 terus sampai. Kayak itu maksudnya apel Pak bisa dihilangkan. Mungkin diomongin si apel, terus apel harus diomongin. Iya makanya itu kan ada Kalau TPP-nya sama ya, Mbak? Sama. Oke, ini sudah. Yang lain? Ada lagi? Namanya kadang sekolah, tapi dari Ya Mas Ariel tanya Mas Ariel. Oke. Oke. aku beri kita apa loh bertanya. Saya cuma menanyakan. Ya awal sih ini luar biasa ya. Pertanyaan luar biasa. Sudah memberikan apa ya namanya materi tentang disiplin dan sebagainya. Saya malah bukan memberikan materi. Kami pagi hari ini adalah memaparkan. Oh, iya. Jadi semakin Anda terpapar itu semakin Panas. berhasil. Pertanyaannya saya itu simpel. Gimana perasaannya Ya. ketika sudah memaparkan Ya. pada saat menuju paparan dan sedang memaparkan. Oke. Jadi perasaan itu siapa dulu? Perasaannya itu selama Terima kasih. ketika menyusup ini kurang ajar juga. Dan harus jujur ya jawabannya ya. Termasuk masih Mbak Es ini ya, Pak. Oke. Simpel aja ya.
berat adalah tidak bekerja. Kita revisi perbuka ini. Baik. Oke, terima kasih. Oke. Untuk ada yang kurang berjaya ya silakan. Karena pertanyaannya berkelas. Oke, langsung siapa aja itu? Oke, langsung dijawab. Untuk pertanyaan secara umum, ada permintaan khusus mau Empat-empatnya, kalau itu harus empat-empatnya. Oke, siapa yang dulu? Mungkin pertama kali dari Harus jujur, jangan boleh membohongi. Yang pertama. Iya. Terima kasih Mas Mario. Pertama, saya dikasih tugas itu ya. Gitu. Pertama itu ya, kedua. Pertama, Apa? kepreman ini harus tiba itu keras ya. Yang ketiga, alhamdulillah jadi Anak sih nggak pernah. jadi paham. Alhamdulillah apalagi yang bikin PowerPoint Mbak Mustika. bersyukur ya. Berarti berterima kasih yang beri tugas. Terima kasih yang diberi tugas. Yang nggak dapat tugas. Terima kasih juga dengan tim yang sangat surprise. Bersyukur nih. Bersyukur. Insya Allah akan ditambah kalau tak bersyukur Wah, ya. bersyukur, alhamdulillah hari ini kita tidak menerima pertanyaan lagi. Kesempatan kedua. Ada tambahan lagi tuh Ada, ya? ada. Bismillah, semoga tidak ditambah. Tidak ditambah. Ya. Tentang ini nggak akan ditambah kalau tentang ini. Yang lain. Apa sih? Oke, kita selanjutnya sama Mas Mario. Ya, Kita dulu. Tadi dulu. bahas apa? Ya. Pertama dikasih tugas. Jangan apa ya. Jangan sekali kong dia sih. Kalau menyerah sih kayak tugas ya. Terus pertama. Ya. Terus, aduh, abdi gawe sing kaya ngono jadi kok dibuat sing apa paling menarik dan mencakup dengan materi yang ada di surat. Maaf ya Mbak Ica. Oh iya, karena dari awal yang ditugaskan hanya 3, saya cuma nyadari orangnya. Oh baik, kan di belakang ini tulisannya. Itu konsepnya dari awal tuh ketika dia itu dia Pak itu. Hijab ya, hijab ya. Pak, ya. Iya. Jadi konsepnya hanya bertiga, terus jadi ditambah 1 gitu. Terus orang yang Tanya Mbak Bulan, kenapa nggak ada tawarnya? oh janganlah. Enggak, pertanyaan saya yang Wulan yang mana, yang Novi yang mana coba ini? Itu sudah jelas kelihatan tangannya begini gitu terus berarti Novi. Itu Novi yang depan. Iya. Oh pada ya? Oh enggak, Biasanya nanti senyumnya lebar, senyumnya lebar. Saya malah nggak dijelaskan sih tadi gambarnya. Oh iya makanya kasih jelaskan. Itu kan bermakna Oke, sebenarnya. itu ada yang lain? Ada rasa dendam? Enggak sih, paling belum bener-bener. Aduh, menurut materinya aku kemudian si P3 orang ada aturannya iya nggak Mbak? Iya, Adanya cuma apa? PNS. Sampai kita berusaha ke organisasi ya. Sama organisasi juga ya itu sebenarnya yang dijelaskan kayak gitu. Organisasi apresiasi nggak atau malah membuli? Wah, berarti Mbak Titin harus seperti orang pemerintahan dong. Lapangan. Baik, saya juga berarti ya nantinya. Ya, enggak. Enggak yang Terus Nanti begitu. lanjutannya. Tapi jadi bersyukur. Oke. Tahu aturannya, Oke. tahu materinya, tahu dasar hukumnya apa. Semoga bisa diterapkan. Amin. Habis ini Mbak jangan mencetuskan suatu ide ya. Nanti akhirnya malah ditambah tugasnya. Enggak, ide nanti bukan dari kalian karena Udah sampai kali. Biasanya kalau mencetuskan suatu ide baru itu menjadi tugas tambahan kedinasan lainnya gitu. Terima kasih. Ini Mas jawaban Abang. itu, Mas Oke, Ayu. dari saya nih untuk yang pertama kali saat saya menggali dan saya juga bersyukurnya karena dia mengerjakan satu berarti dia memang berkompeten dan kalau dia tidak paham kalau yang mengerjakan yang itu saya belum wah ini kok membosan tim deh. Saya nggak terima. saya belum selesai Oh ya, kenapa? mereka Mas Mario. Iya. Nah itu pada akhirnya jangan lari pakai jasa ahli. Itu di Mas Mario.
proposal. Ini foto saya sempongan ya. Saya tuh menyesal cuma di situ kok, di titik itu. Terus kalau sempongan, semuanya tuh Balik. balik. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi iya mirror, betul. Jadi secara garis besar terima kasih untuk tim yang luar biasa tidak terkonsep ini sudah bisa berjalan dan kami memang tadi sudah terima kasih. Teman tidak terkonsep, kami tidak WA-an, kami sepakat berdua yang gue tidak sepakat. Secara garis besar ya alhamdulillah bisa mengetahui. Jadi secara umum saat kita berada di posisi terpepet, biasanya otak kita itu berjalan. Oh ini yang saya suka nih. Berarti harus dipakai terus nih. Iya. Belum selesai. Baik salah. Oke, secara garis besar seperti itu, alhamdulillah bersyukur apapun itu. Secara garis besar, secara umum pemerintahan insya Allah akan semakin bisa. Amin. Begitu mas siapa? Ya siap. Ayo silakan. Baik sih. Saya Iya. Kalau saya iya, tiba-tiba tidak mau sama Mas Songko, enggak, kalau paparan ini apa nih? Makanya berontak darah. Tapi ketika Mas Songko menawarkan, wah paparan bebek apa belnya gitu, iya rasanya kalau bela gitu, akhirnya saya ngajin semua bang. tadi bersyukur ya. Iya bersyukur. Kenapa lah? Oh, besok paparan sendiri aja, bersyukurnya sendiri. Sedikit ya. Belum banyak ya bersyukurnya ya. Belum bersyukur banyak, nanti besok paparan lagi biar banyak. Ini bengeng-bengeng ya. Berarti belum puas kalau mereka belum puas. Juga indah ya saya. Beda nanti pada saatnya. Oke, kan? Pertanyaan kedua aja ya. Sudah. Udah itu yang itu assessment ya. Yang datang tidak, yang Ada pertanyaan lagi apa kan? yang tidak datang tidak bekerja. Oh iya. Oh itu statement itu pernyataan bukan pertanyaan. Karena kan punya ini tapi nggak bekerja, gitu. Bekerja tapi nggak punya ini. Jadi harus kayak gini. Iya, kan? Jadi kalau punya kayak gini harus bisa kayak gini gitu ya. Ada gini loh. Ini. Udah. Jadi kalau punya kayak gini harus bisa kayak gini. Iya. Ya bisa nggak kayak gini? Ayo ibu maaf untuk materi ini tidak di sini ya. Oke, ini cukup ya. Ya. Ada yang lain? Enggak, ini sudah saya tutup. Oke, ke slide yang final dulu. Oke, siap, terima Oh, kasih. sudah diakhiri? Belum. Benar rampung. Ke bawah, ke bawah. Karena kasih kan belum datang kan? Karena sudah datang kita harus mantap, gitu. Ke bawah, nah ke atas, ke atas. Nah, atas lagi. Nah ini. Kemarin kan kita sudah baca tuh. More value. Ya, jadi meskipun yang baca antara yang baca dengan yang menirukan itu sama-sama ragu dengan bacaannya itu. Makanya pada kesempatan ini saya cuma ingin coba nanti ini berakhlak itu kan berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Tadi sudah dibacakan oleh Ulan ya. Jadi orientasi pelayanan, memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Air saja. Iya. Cekatan, ya. Set. Nah, kayak bisa aku tembelin lirik dok. Mbak Ayu langsung tunggu dong, lirik langsung teka. Gitu. Kemudian solutif itu ketika ada masalah di teman kita solutif ya selesaikan. Jadi jangan khawatir punya kreasi, itu bagian dari solutif. Kemudian dapat diandalkan. Contohnya dapat diandalkan apa? Ayo. Ada yang bilang nggak? Apa yang salah yuk? Dapat diandalkan berarti contohnya apa? Ketika di disposisi baik di kambing maupun ditutus langsung dieksekusi, itu dapat diandalkan. Kita banget itu. Iya. Oke ya, dapat diandalkan jelas pelayanan. Ya, memang orientasi pelayanan bukan ke atas, tetapi ke bawah. Ke bawah itu kan yang kita layani. Termasuk kalau misalnya belum kesal kan dengan kita juga. Termasuk itu ya kalau atasan lagi DL atau kemana
kan stay ya, Iya. stay ya. Ya, tapi jangan lupa Pancasila dulu. Beda ada jam kosong. Ya belum selesai, stay at home. Oke, ini yang akuntabel. Akuntabel itu tugas dengan jujur. Oke, jelas. Jujurlah pada diri sendiri. Kemudian bertanggung jawab jelas, cermat. Cermat itu ya cermat ya. Kerja cermat. Disiplin jelas ya tadi udah dijelaskan dan berintegrasi. Berintegritas. Kemudian yang kedua ini menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung dan efisien. Nah, itu Contohnya, kalau memang tidak kepepet, contohnya saya dapat inventaris mobil, ya. Dan kemarin saya kepepet kenapa? Mau jemput bicara anak, mobilnya nggak bisa keluar karena ada parkir masuk tak bagi motornya malah tambah itu baru bisa. Tapi kalau enggak ya bisa mungkin kita gunakan untuk kepentingan kantor. Tidak menyalahgunakan kalau yang nggak memakai kekayaan negara dan barang milik negara, dia bersyukur tidak ada dapat laptop, laptop itu modal loh. Nah, ya, kekayaan dulu kan bagus. Tidak menyalahgunakan menang, oke ya. Nah, kemudian kompeten, ini yang penting. Kompeten itu kalau dalam bahasanya kita itu kita tahu apa yang seharusnya kita kerjakan dan tidak hanya tahu, kita mampu mengerjakan itu. Contoh nih, Pak Ari, tahu ada aplikasi apa sih ini? Si kerja. Tidak hanya tahu, berarti juga harus mampu untuk memasukkan ke dalam si kerja. Dan tidak hanya itu, teman-temannya di Korjas, nanti Mas Tomko, Mbak apa, saat ini bagaimana harus juga bisa kerja untuk tahu itu kompetensi, karena tantangan selalu berubah. Kalau bahasanya Mas Mario itu kadang itu kebutuhan kita harus kita cukupi dengan sesuatu yang belum kita lakukan. Disitulah kita harus belajar. Nah, bahasa kasarnya usap-usap ya. Maksudnya belajar itu yang tahu hanya Mas Mario, Pak Agung Kepala Bapak dan saya ya sebenarnya. Saya berburu. Lah, bocor baik sih. Bisa di grup lain kan bisa. Nah, itu jadi bahasanya gini, tidak ada cerita. Makanya kalau bisa itu, makanya kan kemarin teman-teman kami minta tuh baca urutan tugas bagian pemerintahan, administrasi kewilayahan, kemudian pemerintahan, kerjasama itu. Kita di semua itu harus tahu. Nah, kalau yang paling tahu sih teman-teman, kalau saya setengah tahu sebenarnya. Secara umum ini loh tentang ini, secara umum ini, secara umum. Makanya kalau kompeten ini bisa kita tingkatkan, maka bagus. Termasuk tadi apa, membantu orang lain belajar. Cara saya membantu teman-teman belajar, memberi tugas. Ya, sepakat? Ya, sepakat. Ya kan? Memberi itu kehormatan, itu kehormatan. Kalau diberi tugas itu bersyukur, berarti saya sudah diberi cara untuk Kepercayaan. ya, kepercayaan. Ya, no? langsung Oke. Nah, kemudian dengan menyampaikan secara tidak langsung gitu iya. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dengan yang terbaik. Ini kalau dalam hadisnya kan Allah itu suka. Rasulullah bersabda, Allah itu suka orang melakukan pekerjaan itu yang terbaik. Jadi kalau buat SPJ sebaik mungkin, nanti laporan sebaik mungkin. Dan kalau sudah percaya dengan teman-teman, saya anggap sudah yang terbaik. Jadi silakan lakukan yang sebaik dengan kualitas terbaik. Oh, bisanya apa? Jika di sini semudah dipahami, mudah notulensi ya bisa dipahami, jelas waktunya betul-betul ada fotonya. Kemudian Mbak Uji Indah, Mbak Indah. Kalau saya perintah itu cuma itu udah set. Oke, kompeten itu ya terbaik. Kalau bisa sekarang juga, misalkan nih, Mbak Indah, ini santai aja. Oh iya santai aja. Sebelum jam 12 selesai siap. Sebelum jam 11 sudah saya angkat. Nah, itu terbaik. Kemudian harmonis. Nah, harmonis ini menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Misalkan saya latar belakangnya seperti ini, teman-teman seperti ini ya, kita tetap menghargai. Kemudian suka menolong orang. Semakin banyak menolong, berarti semakin disukai orang. Terus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kondusif ini ya kita sama-sama berusaha untuk menjaga kondusivitas dari ruangan. Tolong nanti ruangan dipastikan
juga baru. Kemudian kolaboratif. Nah nih, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Makanya kalau arahan surat kemarin cuma saya yang menyampaikan, itu ya bisa saya juga repot, nyari bahannya juga susah. Tapi kayaknya kan lebih banget nih Mbak Luna yang nyari, karena siapa yang membuat dia yang paling bertanggung jawab. Kemudian terbuka untuk kerjasama dengan menghasilkan nilai tambah, menggunakan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan kebutuhan adaptif. Ini yang penting, adaptif. Kita itu bahasanya sekarang itu harus fleksibel. Tiba-tiba harus menyesuaikan. Kalau ada perubahan, perintah yang berubah jangan gitu. Tapi yes. Oke, Rob? Alhamdulillah berubah lagi. Jangan kemarin teman. Jadwal pelantikan, kita besok setelah ini harus berubah. Pokoknya besok ya ada perubahannya itu ya. Alhamdulillah. Yes. Allah memberi kesempatan kita untuk bersabar dan terus kita melaksanakan itu. Ya Mbak Ida. Ya bagus sih ya. Pokoknya kalau semakin banyak surat jangan banyak surat kalau aku yang belum diskusi. Jangan ragu-ragu mengingatkan. Dan memang saya sering lupa itu kalau yang masalah sudah gitu. Termasuk Mbak Ais ya. Jadi Mbak Ais ya. Ini orang kepercayaan saya ini. Yang di sini diserang kan hanya beliau yang diserang. Oke, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tolong itu tadi di statementnya dihilangkan. Berinovasi, jangan ragu, jangan takut. Kalau belum terpikirkan justru malah disampaikan. Kalaupun nanti ternyata diberi tugas, tapi kalau diberi tugas apa namanya? Penghormatan. Ya memang sih kadang yang punya ide yang memang harus diberi kesempatan untuk melaksanakan. Terus bertindak proaktif. Proaktif itu bahasanya itu bahasa Pak Sugeng itu tahu sebelum gimana. Saya contohkan misalkan yang kemarin terjadi. Kita tahu nih suatu acara besok dibutuhkan misalkan bahan-bahan ataupun konsep, pointer ataupun sambutan ataupun kita belum diperintah, tapi kita sudah tahu besok ada itu, makanya proaktif. Saya lirik aja Mas Korea, Mas ini sudah siap katanya. Saya kan bahasa ini sudah pesan makannya Pak, nah gitu harusnya seperti itu. Ya Mbak Es ya, nanti sudah itu saya lirik ini malah kok kayak yang praktik nggak ada, itu saya sedang mencari berarti ya, kan nggak ada ketika mau saya. Dan yang lainnya, ini Mas Arif, kita mau ke lapangan, udah bersiap Pak. Ya, itu namanya proaktif. 86 ya. Agung, ya Semarang, bos BBM sudah ada, wah itu proaktif. Aduh, BBM mulu nih kemarin panas. Hari ini setengah belum upload yang absen kemarin. Nah itu proaktif, itu contohnya begitu. Itu maksudnya. Saya lupa, beliau apa kemarin lupa, seperti apa? Contohnya seperti proaktif. Mbak Ari juga kan belum dimintai tolong, sudah mulai itu sih kejam, gitu kan. Dan contoh yang lain Mbak Ari. Nah ini juga Mbak Ari juga sudah itu. Saya tahu saya nggak bisa ikuti yang gila yang proaktif, nggak tahu Mas Dapur saya handle sampai selesai itu juga proaktif itu sampai malam lagi Masya Allah. Saya nggak bayangkan itu pahala akan turun ketika saya bisa posisi saya di rumah merasa berdosa juga sih. Mau nanti coba saya kayak nanti untung orang merah. Astaga. Nggak saya dalam pingin banget tapi bagaimana lagi ada beberapa hal yang tidak bisa saya lihat. Sekali lagi kalau saya nggak bisa dia itu tandanya saya sangat percaya dengan Anda. Itu yang perlu dipegang ya, Mbak Erlin, Mbak Iken, Mbak Ari. Besok tanggal 10 kok saya nggak bisa ikut tegang itu tandanya saya sedang percaya dengan Anda ini. Ini isi-isinya begitu. Semoga sih saya bisa itu. Nah itu terakhir yang loyal, ini paling penting. Loyal itu adalah dengan kebenaran. Sepanjang yang saya berusaha, sepanjang yang diperintahkan oleh atasan kita. Meskipun tadi berat mau start meeting ya Mbak, lupa bilang, udah lari ke sana. Pipisnya di sana. Di sana. Saya tahu salah satu meetingnya loyal mas saya dipraktekkan di sana. Saya nggak tahu. Intinya gimana? Intinya besok Pak PC mau roadshow, nanti kota paling nyiapkan makanan sudah mulai keselamatan atau desa di adukkan. Ini yang lain masih mungkin Pak start meeting itu loyal. Meskipun berat sebenarnya mana apa itu? Undang-undang, PLP, mana nggak bisa kan? Tapi PLH misalkan, PLH begitu mau PLH gue tugas, kalau di butuh kabehan. Tapi kemarin Mbak Es
termasuk yang loyal dan tadi praktis. Saya kan cuma nanya Strateginya baik. di grup, saya mau disposisi kok hanya ada 2 yang saya bisa disposisi, Mbak Atun dan Pak Sigit. Itu kan sebenarnya kalimat bukan perintah, cuma pertanyaan. Mbak S langsung sudah saya mintakan semuanya. Sekarang sudah semuanya. Itu Pak, itu cocok buat ini dipertahankan di kesehatan sampai pensiun. Ya, loyal itu sekali lagi menjaga nama baik pimpinan instansi, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, ini rahasia jabatan. Tolong kalau yang rahasia jangan diberi bocor. Mas Fahmi, ini rahasianya yang dibocorkan maling Ari. Rahasia itu malah dulu dibocor. Aduh, ini sekali lagi nih, kalau saya bilang itu rahasia, ya Mas Abu, Mas Ali, laki-laki betul Mas Songkok, Pak Nas, itu rahasia. Saya ketemu siapa, saya mau beli, jangan dibicara. Itu rahasia. Nah, apa? Tapi kan tekanannya Sebenarnya bukan rahasia, itu sudah keluar. Oh, sudah tahu. Ya, kalau yang itu ya itu lebih rahasia lagi. Maksudnya gini, kalau memang ini rahasia, hanya mungkin tidak semua orang tahu dalam saat itu atau belum saatnya semua tahu. Misalnya ada kebijakan yang memang sekret itu rahasia. Kemudian yang jelas di loyal apa yang diperintahkan peraturan perundang-undangan di tahun 2000 kemudian sampai dengan terakhir menjaga nama baik itu ya. Nah, khusus yang ini memegang teguh apa? Pancasila, menjaga nama baik, menjaga rahasia ini ya, saya kira ini menjadi utama. Dari itu ada yang ingin bertanya? Pak Mas. Pertanyaan tidak ada. Kalau tidak ada, Saya sedikit ini tentang tadi terkait dengan latar belakang Mas Kapolres, saya juga sangat prihatin karena latar belakang tentang latar belakang Itu latar belakangnya. betul karena iya jujur saya sangat prihatin dengan Mas Kapolres karena tidak ada latar belakang Mas Kapolres. Rumah Anda itu kan kampung belakangnya. Saya prihatin itu. oh iya, Itu saja. itu sedang saya nego nggak ketemu Bill juga. Oke, dan hari ini saya akan melaksanakan perintah yang masih dilaksanakan. Wah, ini Di apel apa namanya itu? narkoba. Bukan, Tembakau. Mbak Una, tolong buka perda dengan kawasan apa rokok. Jadi kata kuncinya bukan melarang, tapi kita akan memberi penghormatan kepada mereka yang merokok untuk merokok di tempat yang mulia gitu. Kita jangan dulu ayo. Selesai. Saya tutup di luar dulu Pak. Saya tutup di luar dulu. Iya termasuk ya makanya saya juga di luar. Dan sudah memberikan subsidi ya. Ya, saya memberikan subsidi kepada negara ini dibuka. Jadi kemarin begini, saya diminta untuk menirukan apa pernyataan oleh Pak Biji. Tapi harus ditirukan kan kemarin saya bisa diangkat. Tapi kan benar-benar begitu bukan merokok, tidak merokok tapi akan apa tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Kata pentingnya itu kawasan. Jadi kalau di luar kawasan itu bisa kayak sabotase motor ya. Jadi gini, ini dalam rangka daripada saya nanti dihisap berat. Jadi nanti mulai hari ini saya beri kesempatan keleluasaan yang ingin menyalurkan apa sih? Silakan mencari tempat yang kira-kira itu Di asisten Pak. asisten Pak sebenarnya Pak. Pojok Pak. Pojok. Ya. Itu jangan nggak apa-apa. Mau lama mau sebentar nggak apa-apa. Cari-cari kalian Pak. Karena Sulit banget nang nunduk. nggak apa-apa, nggak masalah. Karena begini, prinsip saya satu, ketika kerjaan bisa diselesaikan itu saya terima kasih. Di satu sisi karena kemarin saya sudah bukan disumpah sih menyampaikan fakta yang saya juga takutnya saya malah sulit, maka mulai hari ini mohon berkenan nanti yang kalau kan Mas Amrit, Mas Arti, Mas Pane, Mas Nas, Di video anak saya ngomong dulu tuh kalau usapnya loh di dalam video. Akhirnya. Tapi kan saya beri keleluasaan, silahkan merokok. Ibaratnya nggak di jam kerja pun, jangan mau geser jangan nggak apa. Bukan bisa istirahat ya, jangan nggak mau cepet banget ya. Ini kalau mana mau ketemu kita apa kan, kan bisa juga. Kalau nyawa
nyawang temennya ngerokok mana, besok yuk keluar yuk. Nah, Kita kawasan tanpa rokok kemudian bisa. bisa. Jadi karena nggak bagaimanapun bahwa ini bagian dari kita saling menghargai. Saya juga menghargai, apalagi kemarin faktanya jelas menyumbang apa berapa 24 miliar kan, karena makanya bahasa kita kan bukan melarang, tapi menempatkan di tempat yang berhormat. Meskipun saya gagal jadi Kasatpol PP, tapi nah iya di Kasatpol mau diterapkan lah, Mas Helga itu kan ketika mau diterapkan dibaca, saya pak pindah ke RS bisa jalan ini. Oh, wah. Ke bawah Mas, mbak ke bawah. Terus kawasan ini, kawasan tanpa rokok. Tolong dibesarkan Mbak, tolong dibesarkan. Nah ini pasal 4-nya bunyinya, silahkan Mas Agung dibaca. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat olahraga, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang berkenaan. Oke, yang kedua Mas Mario dibaca. Ayat 2. Atau penunjuk tempat di mana dimaksud pada ayat 1 wajib menerapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok. Oke, ke bawah Mas Arif baca pasal 5. Kawasan tanpa rokok dengan mana dimaksud pasal 4 ayat 1 terus A huruf B huruf C huruf D huruf E dan huruf F dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan tanpa rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Oke, lanjut ke bawah. Ada satu yang menarik kok. Ke bawah. Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan huruf H merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar dapat didirikan kawasan tanpa rokok. Berarti Oke, ke bawah lagi, bentar. Ada yang menarik. Sanksi kok. Terus bagi hilang. Terus ada. Terus Kalau jadi ya ini. Tapi kan ada penanggung jawab wilayah ya, ruangan. Ketentuan pidana pasal 25 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 ayat 5 dan ayat 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 hari dan atau denda paling sedikit 100.000 rupiah. Terus pasal 26 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, 78 dan 9 dipidana dan pidana kurungan paling lama 7 hari dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Oke, satu ya, itu aja. Yang atas itu sanksinya salah satunya kepimpinan yang tidak menerapkan. Kalau yang bawah itu sanksinya terhadap yang terbukti melaksanakan. Jadi kita bahasanya begini. Nanti silakan. Karena kemarin juga ada, sebenarnya saya mau biarkan, tapi kemarin kok demokrasi gitu. Itu antara iya dan tidak, ya akhirnya iya juga ya Pak. Nah, karena itu nanti kita deal ya, kita saling menghargai gitu. Dan saya bebaskan, ibaratnya mau merokok kembali kira, saya pengen keluar dulu, nggak apa-apa. Itu bagian dari win-win solusi lah. Nggak dijamin secara itu nggak masalah, justru malah dengan pengen keluar, mungkin ada inspirasi lain, setelah keluar masuk lagi bisa menghasilkan. Begitu. Dan nanti khusus ruangan yang ber-AC itu kemarin kita sudah sepakat jadi ruang sholat akhwat, silahkan nanti dijadikan ruang yang ketika kita panas masuk ke sana. Jadi misalkan di sini mau apa saya di sini masuk angin ya pindah ke sana. Dan itu kemarin sudah dikarpet ya. Itu boleh tidur apa enggak? Boleh. Sholat ya. Itu ya boleh. Itu boleh ya. Boleh. Itu ya nanti. Kalau saya tidur saya kunci ya nanti kepalanya dilatih kan nggak kayak gini. Mewah tidak kenal.
25 yang untuk atas, yang untuk bawah, 6 yang untuk atas. Singkat saya gitu, singkat saya. Aku balik ya. Kembali ke sana. Oh saya denda juta kalau nggak berangkat. Nggak, tapi prinsipnya bahwa ini kita berusaha untuk saling menghargai dan saya kira nggak ada yang dirugikan nggak semuanya malah jenengan nanti bisa sambil nyawang kan. Nah, yang bisa tangga lah, dong. Kita jalan. Tapi memang PR-nya kemarin saya tanya Pak Sina, Pak kita harus siapkan nih. Mungkin malah tadi di tengah ini. Yang taman. Ruang ya taman. Itu kan. Dulu taman gawe larang-larang ya. Iya, nanti itu kan harus dipikirkan. Kemarin mau dipikirkan tempat yang kira-kira itu kan terbuka itu. Kalau nggak sebelahnya Pak Sekjen itu kasih tempat duduk di situ mas. Iya paling itu ya, di situ ya. Iya. Mepet tembok dulu. Masih saya yakin yang di situ ya bos-bos juga. Ada yang bermain. Saya boleh jualan juga. Boleh. Oke, terkait ini ada ya, clear? Mas Kom, ada ya? Oke, Mas Kedung ya? Oke, Mas Arif, Pak Jangan, gimana rokok Pak? Oh, enggak ya, rokok Pak. Iya. Panas sih bener Setelah, apalagi ya? Sudah. Sudah. Aku bocah. Sama makan sudah. Oh iya mulai bocah. Terus saya masuk Pak. Dan saya memang masalah jam, tadi masalah jam mengerti juga. Jam itu gini, ini tak ambil kebijaksanaan. Meskipun jenengan syukur-syukur bisa se-1000, tapi kalau Anda merasa ada waktu yang di situ karena suatu kepentingan yang memang nyorok Pak ya, maka saya minta Anda tetap memenuhi total keseluruhan jam. Kita kan satu itu kan 37,5 gitu ya. Jadi kalau misalkan ya karena mendukung IPM, salah satunya kan rata-rata lama sekolah jemput anak ke sekolah itu diniatkan untuk meningkatkan IPM daerah gitu. Kan ada yang bersihkan itu waktunya ya bekerja, tapi kan karena ada ini maka saya dapat tetapkan ya setidaknya dengan berapa menit itu ya kalau bisa dilebih dan bisa dilebih itu kamu nggak biasa. Oh iya biasa itu sih biasa. Nggak pulang deh biasa. Ya nggak pulang biasa sampai malam. Udah biasa setengah 5 sendiri. Jadi khusus yang ini saya mengambil ya sebenarnya bukan di apa yang bijaksana karena kalau dipaksakan malah saya khawatir anak nggak pada sekolah itu kalau pilihan tapi termasuk ini yang saya nggak yang mesti melanggar dari Jumat itu. Hari Jumat kalau berangkatnya jam 12 orang sudah hampir khotbah kedua. Makanya biasanya setengah 12 sebelumnya setengah 12 ya makanya setengah 12 kita udah lari lah nanti ya sebelahnya juga mesti bisa sampai jam 1 kan ya. Jadi prinsipnya khusus yang jam ini dan khusus untuk apa ya kemarin Mas Ali Mbak izin ke saya tapi Mbak Intan malah iya saya tuh Mbak Intan dulu ya jaga apa Mbak Intan setidaknya jadi karena kadang gini tidak lengkapnya teman-teman di sana itu Pak Sede itu kan ini kan yang saya harus tangkap gitu. Kalau dengan laporan ataupun misalnya ada laporan saya kan bisa jelaskan kalau tapi itu tapi kadang ya yang penting konfirmasi saya itu akan bertanggung jawab ketika dengan izin ke saya tapi dengan jujur menyampaikan itu saya nggak bermasalah termasuk tadi masalah kita ini tapi kalau dengan kalau tidak cerita ke saya tahu dari orang lain saya orang yang paling tidak akan bertanggung jawab. Jadi ini ini komitmen kita bersama. Jadi kalau sampai saya tahu yang dengan lakukan tapi dengan nggak konfirmasi ke saya dan saya punya dari orang lain, kalau bagi saya itu penghinaan bagi saya. Ya saya akan balas penghinaan ya dengan penghormatan gitu. Tapi kalau bisa apapun itu kalau kita diskusi lah misalkan kalau izin hari diskusi ini dan kalau seingat saya nggak pernah saya tinggal berikan izin kecuali memang harus ada yang diselesaikan. Makanya itu yang memang dan saya didoakan juga supaya ketika bersama-sama melaksanakan tugas tidak sunyi.
salah satu ciri zolim tidak berperasaan. Malah main perasaan loh, zolim ini kawan dalam saya dari cerita ini kok saya cerita dulu ini kan bagian besar, masya Allah menenangkan Alhamdulillah. dua kali belum selesai. Kalau penekanan tuh siap pasti akan selesaikan dengan cara saya. Siap Aisyah. Tolong saya jangan didoakan dikit-dikit di sana Pak. Kita doain kok Mbak. Karena tadi mungkin kalau nanti kabarnya kesini saya kesana ya. Tapi barang stafnya nggak kesana. Oh iya nggak tahu. Kita kesana, kesana ini semua. Oh, kalau itu doakan nggak apa-apa. Kan nggak harus jadi fokus nanti dilatih. Tapi intinya gini, apapun perintahnya, baik itu lisan, apalagi kita tulis dari pimpinan kita yang misalkan Mas, jauh Pak Erin, laksanakan. Meskipun saya nggak laksanakan, tapi jangan nanti kalau kalau atasan saya nggak harus yang minta izin nggak. Kalau atasan yang baru, karena Pak Sekda baru laksanakan. Sekarang Pak Solo baru Pak Sekda baru laksanakan Solo. Yang saya kemarin, akhirnya Mas, tidak biasa siapa? Pasti kan itu saya tahu masak dia kan. Oke. Tanya dulu terkait dengan yang itu sudah apa? Tapi kalau misalkan bicara masalah kita belum pernah tahu. Tapi kan karena beliau gitu kan di depan kita harus siap gitu. Apa saya dong siap kita harus siap. Baru kan rencananya Mas itu kan beda. Tapi Nof bilang Nof siap. Ada yang lain? Wah gitu, perkara di mereka sih kepripun caranya kan beda loh. Iya. Kalau itu Mario terakhir pulang selalu terlupakan. Tukar terus gimana? Saya kata ada pertanyaan. Cukup sebelum ditutup. Siap. Mungkin untuk teman-teman P3K barangkali ada peraturan tentang cuti Pak ya. Oh cuti. Oke. Peraturan dengan nomor 7 kan Dan cuti bagi saya simpel. Cuti saya sarankan diambil sepenuhnya. Ya. Berarti aku masih 7. Silakan saya sarankan, tapi saya akan minta ngambilnya itu pas dengan yang opsi yang lagi opsional. Jadi kalau bisa 12 ambil 12 ambil. Kalau ngambil 3 boleh ya Pak? 3 nanti masuk cuti. 93. Ya, dilihat nanti kursinya. Tapi saya prinsip kalau sakit ya utamakan untuk langsung berobat. Jangan gini sakit dipaksa masuk nanti malah bukannya merepotkan tapi kan jangan malah zolim tuh kalau sakit ya nanti suratnya musuh. Itu kalau sakit fisik, kalau sakit hati japri. Ya, udah menggibai orang dia nunio anu malah japrinya paling perasaan jadi gibah mungkin kalau saya nggak bisa gimana itu kan enak itu kan daripada main itu lebih enak kalau ini kan ini nggak apa-apa ciri-ciri saya sudah nggak saya kalau WA-nya huruf besar semua saya tak tebal berarti sedang tidak sebenarnya saya nggak ngerim tapi saya ikhlaskan gitu. MS MS apa? Tapi saya ikhlaskan saya belum pernah ya ada bagian besar yang saya tak tebal huruf besar semua belum baru besar yang ya, bar itu malah biasanya ternyata nggak boleh kita marah itu. Oke, karena aku sudah pukul 11, saya terima kasih sekali dan menghadapi teman-teman badan pemerintahan dan orang-orang saya yang bisa yang kita selesaikan sampai tanggal 28 Juni gitu. Terima kasih dan sekali lagi karena kita tim ya tidak ada yang mengontrol, jadi tolong apa yang memang sudah saya ikhlas. Saya bersyukur nih pemerintah sudah jalan sendiri. Ibaratnya saya cuti mau setiap bulan cuti harus sudah jalan. Dan buktinya kemarin saya ke Solo jalan-jalan. Gak apa-apa. Dan saya memang yang rencana seorang ketiga kan? Jumat besok. Saya izin, saya nggak ikut ya. Karena saya sudah janji dulu dengan teman-teman saya. Boleh ya? Gak apa ya? Gak apa ya? Jumat jam berapa? Ya, nanti saya mau izin ke Pak Sekda dulu maksudnya ya. Tapi ke arah barat
Foto kendaraannya bawa. Iya. Lepas ke suasana ini lah. Ijak sekolah juga. Anu, Mbak Ijak bener aja dulu. Nah, besok ada sendiri sama itu Mbak Ijak. Masalahnya. Undangannya Senin, mau tanggal 10 kau undangannya kan. Jumat, terserah Jumat. Oh, Mas Soleyan berpayasa. Oh, malah Jumat ke sana. Makanya sampai sini aku coba Iya. lagi sama Mbak. Dia nanti yang satu yang iya. ulas seleksi bisa berangkat apa? Berangkat apa? Aku enggak Bisa. Berarti kan Mbak Putih kan berarti 13. 11 ya. 11 mobilnya sisi itu papat tambah 6 itu papat kalau itu gitu ya. Yang berikut 5 lah bapak pampu. Oh iya berarti Jumat ya? Jumat itu tanggal berapa? 7. Itu dari Senin guys. Main ya, main. Habis apa ya? Cocok. Tapi gini Messi ngelewatin dia. Lewatnya mana pasar lewat di? Ya sampel. Sumpah apa lewat sama gede? Karena sekolah gede itu nanti ngidul ya tan, kadomen. kayak pengulon. Iya, terus nyetan. Sih perbatasan sih bisa di Naik makanya naik masih desa apa? Sih perbatasan kalau Kebumen. Ya itu di tanjakan kayak apa? Desa apa sih? Tilang. Ketilang. Desa apa? Tilang. Desa. Oh desa kita nih, desa kita nih. Lempar. Kita lewati pada desa Lembang. Iya. Berarti nanti saya tak izin Pak juga mau survei perbatasan desa Lembang. Itu di awal sekali ini Pak. Kita mau ya udah lah. Nah, kalau itu, aduh, kalau itu, udah siapa ini? Pak As ya, Hah? Pak As. Pak As? Iya dulu kok Pak As ya. Pak As? Dulu memang musiman kok berbagai. Gimana orang dalamnya Pak As? Hari Jumat Mas ada Masih dalamnya? mau, masih mau. Pak Sila mau. Gitu ya. Pak Sila mau. Pak Sila. Kita sudah pakai mobil ya, Pak As nanti malah. Ini pasti mau tapi kamu enggak mau. Oh, aman Pak As tanggung jawab saya nanti. Tanggung jawab saya menjelaskan ya. Loh, kalau sih bayari udah caranya jenengan lah ini sih sebenarnya. Berarti sepis. Insya Allah ya, sama tuh. Itu nggak ada pertanyaan. Saya terima kasih sekali dan semoga setiap apa yang kita lakukan itu dapat sesuatu. Amin. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah Dan selalu dan saya masih- itu subhanallah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, nggak boleh pulang sebelum makan. Makan dulu. Ya, oh, nanti daftar hadiah apa dibuat ya? Makasih ya, Nok. Oh, berarti itu Pak Asmanya Pak Asman itu selesai. Mbak punya siapa nih? Oke. Posisinya terbuat. Mbak kabel nol ya Mbak.
Oh,